Salam literasi, salam Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa remaja Islam yang berbahagia, kuliah 7 menit kali ini temanya adalah menuju ampunan Allah. Diambil dari cerita Islam Ramadan Asik, menceritakan perjalanan seorang anak yang bernama Sahrul. Ia tinggal bersama orang tuanya yang kaya raya. Suatu hari ia minta dibelikan sepeda motor karena kemauannya minta sepeda motor tidak dituruti, lalu ia meninggalkan rumah sehingga ia melakukan hal-hal yang keluar dari rel-rel agama Islam. Menjadi penjudi, peminum. Masa lalunya sangat kelam. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak kultum berikut ini. Cerita ini dimulai dari perjalanan seorang anak yang bernama Syahrul. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang kaya raya. Pada suatu ketika, Syahrul meminta sepeda motor kepada ayahnya, namun sang ayah tidak menuruti permintaannya. Lalu, apakah yang terjadi? Syahrul pun marah. Ia nekat pergi dari rumah dengan hati yang sedih. Hal itu menyebabkan Syahrul melakukan tindakan menyimpang. Ia berjudi, minum minuman keras, melakukan tindakan menyimpang dari rel agama Islam. Masa lalu Syahrul yang kelam, sehingga ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang ayah meninggal dunia, meninggalkannya selama-lamanya. Pada suatu hari, Syahrul pun menemukan buku harian sang ayah. Ia penasaran apa isi dari buku tersebut. Kemudian ia membacanya. Ia menemukan pesan, "Nak, jika ayah sudah tidak ada nanti, ayah ingin kamu bertaubat dan kembali ke jalan Allah," seperti kisah dalam hadis Nabi Muhammad sebagai berikut. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Suatu ketika terlintas di hati laki-laki tersebut akan azab sang pencipta. Ia berpikir alangkah baiknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Pernyataan ini sangat membebaninya. Kemudian ia menanyakan kepada orang di sekitarnya, kepada orang yang berilmu. Lalu ia diarahkan kepada seorang rohib. Ia pun mendatangi rohib tersebut dan bertanya, "Wahai rohib, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat bagiku?" Rohib menjawab, "Tidak." Seketika laki-laki itu membunuh rohib tersebut sehingga genap 100 orang yang dibunuhnya. Laki-laki itu lantas menemui tokoh lain. Kali ini ia diterima oleh seorang alim ulama. Ia menceritakan kisahnya. Ia bertanya, "Apakah masih tersedia taubat bagiku?" Ulama itu pun menjawab, "Iya, siapa yang bisa
menghalangi orang yang akan bertaubat kepada Allah. Ulama alim tersebut menasihatinya, pergilah dari negeri ini ke negeri itu untuk menemui kaum yang taat beribadah kepada Allah. Bertaubatlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu, sebab negerimu itu telah menjadi negeri yang buruk. Laki-laki itu pun bergegas berhijrah, memulai kehidupan baru di negeri yang baru yang berisi orang-orang yang soleh. Kisah ini menceritakan hadis Nabi Muhammad sebagaimana riwayat Imam Muslim. Rasulullah menjelaskan dia pembunuh 100 jiwa berangkat menuju negeri. Saat tiba di persimpangan jalan, ajal datang menjemputnya. Datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab yang memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, dia sang pembunuh 100 jiwa datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Akan tapi malaikat azab berkata, dia belum melakukan satu kebaikan apapun. Akhirnya turunlah sosok malaikat yang berwujud manusia. Dan ia berkata, ukurlah jarak di antara tanah tempat kematian. Kemudian perhatikan arah mana dia lebih dekat, maka berarti dia termasuk penghuni tempat tersebut. Jika ia dekat di tempat yang ia tuju, maka ia akan masuk surga, dan jika sebaliknya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Masing-masing pun mengukurnya. Ternyata laki-laki tersebut dekat dengan tempat yang akan dia tuju. Maka malaikat rahmat pun kemudian menemani jiwanya. Alkisah ini menurut Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam bukunya Syahihul Ghazhar An-Nabawi. Kisah tersebut akan membuka pintu harapan bagi siapapun hamba Allah yang beriman, yang hendak meraih taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam firman Allah surat Al-Zumar ayat 53. Maka di penghujung Ramadan ini, Syahrul mulai belajar agama. Ia pun bertaubat kepada Allah. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang kelam itu.